Kualitas bisa dikatakan sebenarnya sekolah negeri di Indonesia itu uh, belum cukup mumpuni kalau ditanya untuk bersaing di skala internasional, katakan ya. Pendidikan dari keluarga yang sifatnya mikro ya, yang perlu untuk dibentuk, yang bisa dijadikan standar bekal untuk nanti dia masuk juga di pendidikan formal. Kedepannya anak-anak itu bisa baik itu anak-anak ya, ataupun juga nanti bibit-bibit untuk pengembangan negara kita, makin punya yang namanya jiwa kritis. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama saya Josephine Lorraine. Dan pastinya teman-teman, hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu tamu. Tapi sebelum saya kenalkan tamunya, mungkin hari ini pembahasan kita agak sedikit deep ya teman-teman ya. Karena di pembahasan kali ini kita mau membahas tentang salah satu asta-citanya dari paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran, tentang membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Karena hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu salah satu education enthusiast, di mana narasumber kita hari ini, tamu kita hari ini, itu memang benar-benar mempelajari gitu ya soal edukasi gitu. Nah, di sini sudah kedatangan Kak Feni. Halo Kak Feni. Hai, Apa kabar Kak? puji Tuhan sehat. Halo semuanya. Banyak yang masih belum tahu nih soal background pendidikan kakak, apalagi background pendidikan kakak kayaknya nggak ada di Indonesia ya, setahu aku ya. Background ya, oke. Halo, nama saya Feni. Kalau dibilang aku fokusnya apa sekarang, berkecimpung di dunia yang berbasis manajemen untuk administratif. Bisa dikatakan ini juga berhubungan dengan background dari pendidikan aku sendiri. Jadi di saat menempuh S2 aku mengambil jurusan Teaching Chinese Speaker of Other Language. Oke. Itu kalau orang-orang dengarnya biasa nyebutnya MTCSO atau yang biasa kita bilang pengajar untuk penutur asing. Lalu setelah bekerja beberapa saat kemudian, aku tertarik lagi di bidang pendidikan. Oke. Aku ngambil comparative education. No. Kalau di Indonesia itu setahu aku belum ada. Di Asia, Jepang ada harusnya. China ada, dan aku juga memang menempuhnya di China karena merasa mungkin kemarin karena punya background juga bisa mampu berbahasa Mandarin. Jadi kemarin merasa kayaknya lebih mumpuni juga untuk mengambil jurusan ini di China, mengingat beberapa term pelajarannya juga cukup unik dan menarik untuk ke depan. Berarti emang jurusan itu yang tadi compare education ya? Comparative education itu memang nggak ada ya di Indonesia ya, belum ada ya? Belum. Harusnya belum ada, karena itu turunan dari ilmu pendidikan. Oke. Karena di Indonesia itu setahu aku adanya pendidikan dasar ada, pendidikan keguruan ada, pendidikan untuk manajemen pendidikan ada, bukan pendidikan keguruan ya, manajemen pendidikan. Lalu pendidikan untuk tertiary education atau higher education juga ada. Oke. Menurut Kak Feni sendiri nih, untuk saat ini di Indonesia gitu ya, pendidikannya tuh seperti apa sih? Maksudnya pendidikan Pendapat seperti apanya dari segi kualitas? dari segi kualitas pastinya kan, kita mau ngomongin kualitas pendidikan di Indonesia nih. Ya, kalau dari kacamata aku agak berbeda ya. Jadi aku ini anak yang dari kecil sampai aku kuliah di jenjang S1 itu aku berkecimpung dengan yang namanya sekolah negeri. Oke. Jadi aku punya background yang agak sedikit berbeda. Jadi dari SD sampai kuliah, karena apa? Mamaku adalah PNS hidup negeri. Jadi kita biasa dengan yang namanya sekolah negeri. Kalau ditanya dari sudut pandang aku pernah di sekolah negeri, dari segi kualitas bisa dikatakan sebenarnya sekolah negeri di Indonesia itu belum cukup mumpuni kalau ditanya untuk bersaing di skala internasional, katakan ya. Bukan aku bilang tidak, sekolah itu tidak bagus ya, tapi kalau dilihat dari ratanya, mungkin kalau kita punya goal, pemerintah punya goal untuk bisa disandingkan di skala internasional, ya mungkin masih perlu untuk ditingkatkan. Terlebih juga di Indonesia,
sekolah negeri dan sekolah swasta itu dari segi kuantitas itu sebenarnya perbandingannya cukup jomplang. Oke. Jadi negeri itu lebih sedikit. Kalau kalian sering lihat-lihat ya, kita negeri itu lebih SD negeri 01, SD negeri 05, 60 gitu ya. Tapi kalau swasta tuh hampir sekitar di komplek mungkin ada 2-3 staff. Iya. Tapi negeri cuma 1 gitu loh. Nah, dari segi kuantitas. Dari segi lingkungan, karena aku terbiasa di sekolah negeri, jadi begitu kalau dibilang membandingkan juga aku nggak bisa bandingin sih. Tapi kalau dilihat dari cerita teman-teman aku yang anak-anak berkecimpung di swasta, ini mungkin swasta juga ya. Iya, aku swasta. Lab kamu bentuknya gimana dulu seingat kamu waktu Lab SMP? aku bentuknya kayak ruang kelas biasa aja sih sebenarnya, tapi Fasilitas. memang fasilitasnya secara dari gelas-gelas Pyrex gitu, tabung kuarsa gitu-gitu. Kuarsa ya, itu lengkap sih biasanya gitu. Dan kalau mau ada kelas pelajaran apapun biasanya bisa gitu ya. Iya. Nah, kalau di negeri pengalaman aku kurang cukup bisa mengeksplor itu. Oke. Karena kekurangan wadahnya, katakanlah. Ada di negeri aku waktu SMP sempat bisa itu belajar sedikit tentang kimia gitu kan. Tapi untuk di SMA, oke, aku karena SMA juga memang bukan anak eksakta ya, jadi nggak bisa yang namanya kecemplung di dunia lab. Tapi juga aku ngelihat fasilitas kita juga bisa dikatakan masih sangat-sangat standar basic. Ya tengkorak adalah. Tengkorak adalah ya, organ-organ itu adalah ya. STD itu STD Iya. fasilitas gitu kan. Jadi ada yang seperti itu. Oke. Tapi kalau dari kualitas pengajarnya sendiri, Kak Fen, menurut Kak Fen gimana? Kualitas ya. Kalau kualitas hasil outputnya sebenarnya lumayan anak-anaknya. Tapi balik lagi ya, dari pengajarnya sendiri ada saja, kalau pengalaman aku juga ya, ini balik lagi di pengalaman aku sendiri ya. Pengalaman aku di sekolah SD, gurunya mungkin ada satu sesi memberikan pelajaran. Kalau zaman dulu tuh ada namanya LKS. Oke, di zamanku juga ada LKS sih, ada Lembar kerja siswa. Nah, Iya. ya, tapi ini nggak bisa dikaitkan dengan zaman sekarang karena sekarang kan kurikulum juga udah beda ya. Sekarang udah kurikulum KTSP keberapa gitu. Kalau dulu kan kita masih kurikulumnya sebelum KTSP. Oke. Jadi banyak sekali dulu sistemnya semua itu adalah textbook. Semua hal pelajaran itu guru kita mengajarkan untuk banyak membaca di textbook gitu ya, atau pelajaran yang sifatnya sejarah katakan ya, juga sangat murni dari buku, misal kayak kapan VOC masuk gitu. Oke. Seperti itulah, masih seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang harusnya negeri kurang tahu sih masih begitu atau sedikit ada perubahan, mungkin ganti. Iya, mungkin teman-teman yang nonton bisa komen kali ya, kira-kira anak-anak SMA atau SMK atau SMP zaman sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Karena kita udah lulus sekian tahun. Ya, kalau terakhir sih kebetulan aku juga ada bersinggungan sama anak-anak SMA di background dia juga negeri. Ada, tapi sifatnya sekarang karena kurikulumnya kan lebih mengajak si anak untuk memboost Pikiran kritis. critical thinking dia, pola pikir kritis dia. Namun arahan di textbooknya itu belum begitu jelas. Ini juga balik lagi sih ke keputusan sekolah masing-masing dalam memilih material bukunya. Karena kan sekolah yang punya dana, dia mau menyesuaikan dengan dananya berapa, sanggupnya beli buku yang brandnya apa, yang merek mana, materinya yang penting masuk sesuai dengan kurikulum besar acuan dari pemerintah, ya udah silakan. Oke. Tapi berarti untuk kita nih kan melihat trennya untuk Indonesia Emas 2045 gitu kan. Kita inginnya tuh anak-anak Indonesia ini punya pemikiran yang semakin kritis supaya nantinya pikiran-pikiran kritis ini bisa membawa dampak positif buat Indonesia gitu kan ya. Berarti apakah nih menurut Kak Fen nih jadinya yang kita lakukan selama berapa tahun itu di sekolah secara textbook base atau apapun itu sia-sia atau gimana? Kalau dibilang sia-sia sih nggak juga, karena kan kalau kita mau anak-anak kritis, otomatis dia juga kalau mau kritis dia harus punya yang namanya bekal. Dia kalau mau berpikir dia harus baca dulu apa yang mau dia baca. Dia mau kritisi.
Kalau dia nggak tahu konteksnya tentang apa, ya gimana dia mau mengkritis gitu kan. Oke. Tapi mungkin kita kekurangan satu stepnya aja mungkin yang perlu ditambahkan. Apa? Jadi kalau selama ini kita kan ada textbook, ya sekarang masuk ke yang namanya action. Jadi lebih di kamu udah baca apa, kamu kasih tahu aku, kamu jelasin dengan versimu sendiri Oke. tanpa ada judgement. Misal nih ya belajar sejarah gitu ya, kita lagi belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah masuk ke Indonesia gitu. Oke. Nah, saya kasih waktu kalian baca kerajaan ini. Ya udah, sekarang kamu ceritain sama dia nih, menurut kamu kerajaan yang kamu baca itu tentang apa? Misalnya dia cerita Singosari nih, kerajaan Singosari itu sebenarnya nggak bagus kemarin masuknya, Majapahit yang lebih bagus gitu. Oke. Tanpa ada judgmental gitu, karena histori ya menurut aku namanya histori ya udah yang tertulis itu lewat juga ya. Belum tentu 100% benar. Iya, betul. Karena kan sejarah dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan pengetahuan dia dan ditulis sendiri. Tapi kan bisa jadi versi dia aja yang dipakai. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia gitu ya, berarti kita juga harus meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintahan, dan industri, terutama untuk digital dan teknologi. Menurut Kaven gimana nih? Bener gak ya? Kita perlu atau enggak melakukan peningkatan Yes, pastinya. kerjasama dengan para Lembaga pendidikan maupun pemerintahan, terutama di digital dan teknologi, karena sekarang kan kita isunya juga udah banyak digitalisasi gitu ya. Dengan adanya digitalisasi yang semakin cepat, akhirnya kan pendidikan mau nggak mau ya harus kedongkrak juga gitu. Kita harus digitalize gitu. Nah, sebelum digitalisasi, sebelum mau maju ke tahap itu, balik lagi tadi aku bilang, bareng sama akademisi, peneliti, cari tahu dulu track record isunya digitalisasi Indonesia itu udah tahap level apa. Ibaratnya kita ini, kalau kita sudah melek, maksudnya melek dalam arti kita sudah levelnya tahu dunia digitalisasi hampir seluruh warga Indonesia, bukan di level anak-anak sekolah yang di jenjang sekolah ya. Iya. Kita bahas kan pendidikan luar ya, bukan cuma di bagian lembaga formal lagi ya. Jadi apakah digitalisasi ini sudah terdeteksi ada di semua kalangan? Oke. Itu yang pertama, isunya cari tahu dulu. Yang kedua, kita maunya peningkatan digitalisasi itu mau sampai ke level apa? Maunya supaya warga Indonesia ini baik yang di sekolah atau yang tidak di sekolah itu sama-sama tahu. Jadi kalau kalian juga perlu tahu nih, Indonesia ini ada sekolah yang sifatnya formal, informal, sama non formal. Anak-anak yang dia nggak sekolah di sekolah, itu dia ada yang namanya fasilitas untuk homeschooling. Oke. Itu juga diakui. Dengan yang non formal itu adalah dia belajar di tempat les, katakanlah gitu ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu kalau kategori ada seperti itu. Dari jenjang ada lagi banyak gitu ya. Dan untuk sekolah formal sendiri jenjang yang kayak tadi ya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjut. Terus yang informal yang tadi homeschooling. Kayaknya kita tuh dari dulu ya Indonesia ini condongnya lebih melihat formal. Oke. Sementara tadi aku bilang pendidikan itu enggak cuma sekolah, banyak banget gitu. Belum lagi kalau mau pemerataan digitalisasi, apakah goal setnya hanya untuk orang-orang yang berkembang sekarang untuk mempersiapkan 2045 tadi ya katanya. Tapi menurut aku kurang tepat kalau kita hanya fokus melihat anak-anak bibit yang di sekolah yang sedang menempuh pendidikan secara formal. Kita juga harus lihat kemampuan dari anak-anak yang dia tidak menempuh pendidikan via jalur sekolah. Ya karena tadi anak-anak ini dia ada beberapa anak yang memang dia tidak cocok untuk bergabung atau dia merasa dia tidak nyaman untuk berada di lingkungan sekolah. Karena kan tadi mendapat pendidikan itu adalah hak dari seluruh warga negara. Tapi bagaimana cara dia untuk memperoleh pendidikan itu balik lagi dibalikan ke si user sendiri, si pemakai. Dia mau merasa nyaman dia ke sekolah, dia nggak nyaman dia bisa homeschooling. Atau dia merasa dia di sekolah kurang merasa mendapatkan ilmu yang lebih dalam, dia tambah dengan ikut bimbingan seperti itu. Jadi masing-masing instansi ini kan juga perlu untuk diperhatikan. Semua bidang-bidang ini perlu untuk diperhatikan gitu. Lalu untuk digitalisasi tadi peningkatan dengan kerjasama dengan LSM apa segala macam.
Sebenarnya aku yakin Indonesia ini dalam hal membangun hubungan itu sangat-sangat bagus. Karena Indonesia itu punya yang namanya jiwa gotong royong, Betul. ya kan? Jadi kita bersama-sama katanya. Baik apapun itu. Kadang negatifnya pun bisa bersama-sama. Yang penting gotong royongnya ya. Gotong royongnya dulu gitu kan. Jadi kalau ditanya untuk membangkitkan kerjasama, aku yakin sekali pemerintah sebenarnya nggak kesulitan dengan mencoba untuk kalau misalnya selama ini uh, hubungan dengan para lembaga sosial masyarakat itu sudah ada, mungkin sudah terjamin, sudah terhubung lah ya. Tapi bagaimana konsep hubungannya, apakah hanya single line atau dual line, jadi saling memberi input output, atau ada perbandingan rasio seperti pengaturan dari pemerintah, misalnya LSM hanya berperan sekian persen di kehidupan masyarakat gitu kan. Itu balik lagi kayaknya perlu untuk ditata ulang, direvisi, bukan ditata sih, dianalisis ulang lagi. Dicari tahu lagi apakah komponen masing-masing ini sudah pas. Balik lagi tadi, kalau sudah ada digital tadi, sudah tahu nih kita mau digitalisasi ini mau sampai ke level apa. Kalau mau mengharapkan semua anak Indonesia tiba-tiba bisa menjadi ahli master dalam merakit komputer, ya kamu harus punya set goal yang tinggi gitu. Kamu harus tahu nih digitalisasi kamu adalah sampai mengharapkan anak-anak ini melek terhadap dunia digital misalnya. Mulai dari pengoperasian, pemahaman, penggunaan, sampai pengenalan, semuanya tahu, mereka punya level nilai yang bagus gitu. Semuanya bisa mendapatkan nilai yang seimbang, bukan bagus lah ya, kita nggak usah pakai bahasa bagus karena biar anak-anak Indonesia tuh nggak dianggap. Karena aku sendiri sejujurnya aku kurang begitu setuju dengan konsep angka menilai dengan Indeks angka indeks ya. angka. 80 itu bagus, 81 itu bagus, tapi kalau udah 82 baru sangat bagus. Tuh rasanya kesel gak sih kalau lihat apa sih? Iya. Bagus, lu 82 sangat bagus. Itu kayak terpaut satu poin, jadi perbedaannya sangat banyak. Tambah satu kata sangat gitu. Iya. Jadi saya sedikit kurang menyukai sebenarnya sama dunia angka. Tapi ya itu balik lagi ke bagaimana pemangku jabatan lah ya. Pemerintah di situ yang bisa silakan menganalisis, silakan cari tahu, dan kalau bisa lebih melek lagi lah dengan masalah. Cari tahu dulu masalahnya, baru kita boleh meningkatkan. Apapun bisa ditingkatkan, asal tahu masalahnya apa. Menurut aku, hal yang paling punya power, yang paling bisa membantu boost atau meningkatkan sebuah nilai itu mass media. Media massa. Media massa itu juga banyak formatnya. TV, YouTube zaman sekarang ya, media massa banyak banget ya. Pasti. Koran apa juga masalah, semua itu media massa ya. Kalau media massa ini berbondong, contoh tuh kayak katakanlah stasiun TV A, B, C menyiarkan berita tentang artis A, B, C, semua sama. Itu semua tahu kan? Bayangin coba kalau masalah Indonesia seputar pendidikan update dimasukin, tapi dalam konteks dibuat kayak sekilas selebriti gitu. Wah, itu aku nanti banget tuh. Aku suka. Tapi kayaknya belum ada ke situ arahnya. Siapa tahu nanti bisa ke depan nih. Ya, kayak gitu ada mungkin boleh nih. Kayak ada ya dibuat secantik dan seciamik gitu kan. Otomatis peran-peran ibu-ibu rumah tangga yang biasa tahunnya masih di rumah ya kan, setidaknya dia juga berperan dong. Oh, ternyata Indonesia lagi problem begini. Oh ya, kalau di rumah anak saya berarti harus diajarkan begini misalnya ya, digitalisasi tadi gitu. Berarti lebih aware ya sama apa yang akan terjadi. Jadi, sampaikan di itulah tadi mass media itu manfaatnya gitu kan. Tapi balik lagi, kalau media juga nggak digandeng sama pemerintah, ya media juga mikir, gue ngapain ngurusin gini. Tuh, income gue kagak ada, ngasih tahu ke orang, bagus pendidikan gitu ya kan. Anak-anak juga perlu dikasih tahu begini, tapi dari dia juga dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk berkontribusi bagi dirinya, ataupun juga dari segi bisnis mungkin ya balik lagi ke pemerintah. Itu gimana cara mereka bernegosiasi. Berarti nih ya untuk kan kalau di Indonesia sendiri itu masih banyak ya, kita tahu bahwa banyak anak-anak yang dalam tanda kutip gitu ya, mungkin emang kesulitan secara ekonomi gitu kan. Dan ini juga sebuah PR buat bangsa kita gitu ya. Makanya pemerintah ini juga sekarang kan mungkin nanti ya di Cita juga ada ya di programnya, kalau kemarin kita nyebutnya Mas Wowo dan Mas Gibran, itu
ada tentang memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk beasiswa dan peningkatan SDM bagi pesantren dan LSM gitu. Jadi memang alokasi dananya itu akan dikerahkan ke sana gitu untuk membantu teman-teman yang kurang beruntung gitu. Tanggapan Kak Feni sendiri tentang anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi ini tuh gimana sih? Dan kira-kira apa sih peran pemerintah yang ini kan setengahnya cuma alokasi dana ya, tapi lebih beyond that, kira-kira apa sih yang bisa pemerintah kasih gitu loh ke anak-anak ini? Itu tadi maksudnya memperluas alokasi dana abadi. Iya, Berarti dana abadinya udah ada bisa dibilang. statementnya ya kan. Kalau statementnya memperluas, berarti dana abadi ini udah ada dan sudah dilakukan, tinggal diperluas. Oke. Nah ya udah tinggal dilanjutin lagi, tinggal balik lagi yang tadi aku bilang dianalisis yang sudah ada dan sudah pernah didistribusikan. Oke. Kan statement dia memperluas ya. Berarti kalau memperluas jaringan itu sudah ada. Contoh, gua udah punya jaringan 4G. Gua mau memperluas 4G gua ke Papua ini. 4G udah ada, Udah ada. tapi baru di Jawa gitu. Nah, itu baru gua mau memperluas 4G gua sampai ke Papua gini. Nah, kalau mau diperluas otomatis kan kita juga harus cari tahu dong kedepannya dana alokasi ini kebutuhan di Papua seperti apa itu. Lalu di Sulawesi seperti apa. Tapi balik lagi aku belum tahu nih konteks dana abadi ini peruntukannya apa. Mungkin itu juga perlu untuk masyarakat juga harus tahu gitu. Kegunaan dana abadi untuk sebagai apakah itu mutlak dalam bentuk beasiswa ini juga perlu dikasih tahu. Beasiswa ini bentuknya fundingnya seperti apa. Beasiswa yang sifatnya parsial atau penuh gitu ya kan. Itu juga masing-masing harus perlu dikasih arahan juga gitu. Lalu peruntukannya untuk jenjang apa gitu. Untuk jenjang sekolah dasar kah atau menengah kah? Atau di mana nih di antara 3 jenjang ini yang masih sangat-sangat rendah dalam hal support dana gitu. Dari secara umum budgetingnya dilihat ini ternyata dari sekolah menengah ke atas itu untuk skala budgetingnya makin tahun makin rendah. Karena apa? Permintaannya nggak banyak misalnya gitu. Atau permintaannya sebenarnya banyak tapi dana APBD daerah kurang. Jadi disitulah kita masuk supportin. Sih. Bener sih, karena memang setiap, ya balik lagi ke yang tadi, pemerataan di Indonesia ini kan sangat susah karena memang daerahnya berbeda, secara geografinya berbeda, kebutuhan masyarakatnya juga berbeda. Jadi memang sasarannya sendiri juga harus tepat ya, terutama tentang pendidikan ini. Dan memang untuk mengelola ini dibutuhkan integritas yang luar biasa memang dari pemerintah, karena ini kan dananya besar ya. Jadi memang rawan-rawan gratifikasi dan korupsi seperti itu juga pastinya besar gitu. Jadi balik lagi sih ke pemahaman si personalnya. Kalau aku kalau dari akarnya tidak menunjukkan indikasi seperti yang tadi yang mau ke arah-arah negatif, aku rasa juga ke bawahnya itu akan ngikut gitu. Ada sih yang namanya teori fans fanatik gitu sih. Kita pakai aja yang teori umum deh. Oke. Orang fans kan, kalau aku suka misalnya BTS. Kenapa BTS ganteng-ganteng? Ya aku juga suka BTS. Mau ikut aja BTS. Karena tadi si yang memberi kasih tahunya itu yang sebagai leadernya, ya kita ikutin dia ini orangnya bagus gini-gini. Oh iya ya, awalnya mungkin aku nggak begitu menyukai dia gitu. Tapi karena dapat asupan-asupan yang tadi ya, yang benar-benar sifatnya positif, aku rasa hasilnya juga bakal turunan sampai ke bawah juga oke kok. Kalau dijalankan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tanggung jawab ya. Tapi itu mungkin pembahasan yang sangat mendalam ya. Para tetua dan petinggi. Bener. Karena memang ngomongin something yang ya balik lagi kayak tadi gitu ya, bukan hal yang mudah gitu. Karena memang pendidikan ini adalah akar gitu kan ya, rootnya gitu dari sebuah bangsa gitu. Dimana pendidikan gak baik ya udah pasti SDM dan kualitas manusianya ya gak baik juga gitu. Dan itu kan berpengaruh ke depannya. Iya, ditambah pendidikan itu juga satu lagi, Vian. Tadi kan kita udah bilang dari awal pendidikan itu gak cuma tentang sekolah ya. Pendidikan di rumah juga
ada pendidikan di rumah, walaupun dia nggak sebuah institusi yang secara hukum Oke. ada dicatat. Misalnya kayak sekolah kan itu institusi yang berbasis secara hukum dan legal dan absah ya. Misalnya SD Negeri 1 Jayapura didaftar tuh di Kementerian Pendidikan. Oh emang ada nih sekolah SD. Rumah itu juga merupakan institusi pendidikan yang tidak terdaftar secara legal atau dicatat secara hukum. Nah itu juga pemerintah perlu mikir gimana sih pendidikan dari rumah, pendidikan dari keluarga yang sifatnya mikro ya, yang perlu untuk dibentuk, yang bisa dijadikan standar bekal untuk nanti dia masuk juga di pendidikan formal. Karena pendidikan yang paling awal diterima oleh setiap manusia itu adalah pendidikan di keluarganya sendiri. Betul. Sebelum dia ke sekolah. Sekolah kan kalau didaftarin gitu. Iya. Lu dari kecil, kita dari pertama melihat di Bumi Ting, oh ini papaku, ini mamaku, bagaimana cara mereka berinteraksi. Cara mereka memberikan banyak ilmu lah ya, bukan berarti dalam ilmu membaca ya, dalam ilmu cara berpikir, cara bertingkah, cara bersikap, itu semua juga membentuk karakter dia. Itu juga perlu dipertimbangkan, karena itu salah satu juga menjadi tolak ukur untuk Indonesia Maju di 2045. Kan kita bahas Indonesia Maju 2045 bukan sekolah maju 2045. Betul. Jadi Indonesia berarti isinya apapun yang ada di Indonesia. Yes. Itu termasuk anak-anak sekolah, anak-anak di rumah, anak-anak yang homeschooling, anak-anak yang di tempat les ya, atau yang di pedalaman, yang di kota, yang di pinggiran, yang di gang-gang, semua masuk. Oke, berarti secara keseluruhan nih ya, memang early education from home dari keluarga itu sepenting itu. Berarti kalau kita ngelihat lagi, tarik garis lagi, untuk teman-teman yang mungkin kurang beruntung atau kurang mampu, tapi mereka dapat pemaparan ini, mereka dapat ilmunya bahwa pendidikan itu start from the family, dari keluarga gitu mulainya, tuh gak akan jadi masalah ya berarti ya? Atau gimana cara pandang Kak Feni sendiri? Maksudnya tadi kalau gimana keluarga mendapatkan bantuan gitu, tapi Yes. Ya, keluarga kan ada banyak keluarga yang mungkin nggak bisa menyekolahkan anaknya, ya. gitu. Kalau dilihat dari segi finansial ya pasti sangat membantu. Oke. Tapi balik lagi, kadang kalau dia udah keluarga kurang mampu ya, bukan kadang sih, tapi dalam kondisi keluarga kurang mampu, dia otomatis kurang mampu ini selalu kita tarafkan dengan target ekonomi kan. Jadi dari keluarga yang mendapatkan bantuan dana, otomatis mereka akan mencoba untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan mereka selama ini untuk sifatnya global dulu. Oke. Misalnya mungkin dialihfungsikan untuk kebutuhan harian gitu ya. Justru si anak tidak cukup dibekali sesuai dengan yang diharapkan sama pemerintah. Jadi mungkin pemberian beasiswa boleh-boleh saja. Otomatis itu salah satu cara sih sebenarnya ya. Cara pemerintah untuk satu bentuk dari, menurut aku ya, pemberian beasiswa itu bentuk dari satu pemerintah peduli untuk mengayomi dan juga bukan mengayomi, peduli sih. Kedua, cara pemerintah menunjukkan rasa tanggung jawab juga ya dengan dia, nih saya punya program beasiswa, saya berikan kepada objek-objek seperti ini gitu ya. Setelah diberikan beasiswa ini, diharapkan ke depannya mungkin dari pemerintah juga punya yang namanya peningkatan pemantauan. Jadi kalau sudah diberikan, apa nih selanjutnya gitu kan, gak cuman diberikan foto bareng bersama ini kita sudah memberikan beasiswa gitu kan, bukan seperti itu harapannya aku sih. Kalau bisa kita lebih lagi, jadi setelah diberikan pemerintah mungkin kayak mikir lagi, udah sejalan belum ya duit dananya, atau dananya sudah sampai apa dampaknya si anak selama ini, apakah dia merasa dengan dana ini cukup, kurang, atau keluarga ini juga sekarang seperti apa setelah mendapat bantuan dana gitu, atau bagaimana si anak dalam mengeksplor dirinya di dalam dunia pendidikan setelah mendapat dana ini gitu. Itu mungkin bisa ditindaklanjuti dengan melakukan asesmen atau
pemantauan lah. Aku ngerasa sih memang program yang pemerintah buat saat ini gitu, apalagi dari Mas Wo dan Mas Gibran gitu, kan mereka ini juga merangkul gitu ya untuk pemberian makan gratis gitu, makan dan susu gratis gitu untuk tingkatan di sekolah dan pesantren gitu. Dan menurutku ini sangat membantu sih harusnya untuk teman-teman yang mungkin kekurangan secara ekonomi, karena kalau kurang secara ekonomi kan atau finansial, mereka pasti mikirin perut gue dulu gitu kan ya, daripada ilmu itu pasti gimana caranya gue mencukupi kebutuhan makan gue dulu gitu, baru habis itu ke kebutuhan sekolah dan pendidikan dan segala macamnya. Iya. Sehingga memang ya ini sebuah hal yang positif dan sebuah hal yang seharusnya memang bisa dijalankan gitu ya, karena begitu pemerintah hadir di sana, secara pendidikan pun nantinya akan sangat terbantu begitu kan ya Kak. Fun fact, susu itu sebenarnya bukan program baru. Jadi dulu di zaman aku SD aku udah pernah dapat program susu. Oke. Jadi dulu itu ada sejarah uniknya. Jadi kita tuh tiap Jumat bakal dapat tuh program susu gratis, satu anak susu coklat kacang harusnya waktu itu dulu ya, warnanya kuning. Nah terus nanti tuh kita kayak milih tuh, oh ini ada yang hijau, ini enggak nih, katanya ini kurang manis, ini ada yang pink di bawah, pokoknya kita ngecek gitu. Tapi pemberian asupan pangan dan juga asupan gizi itu menurut aku juga faktor. Jadi ada beberapa data juga hasil penelitian bahwa keluarga dengan ekonomi yang kelas menengah ke bawah atau yang masih kurang mampu itu cenderung juga ada fenomena bahwa anak-anaknya mengalami gizi buruk. Ya. Jadi bagaimana caranya mendukung dia supaya mengerti artinya gizi baik? Ya kalau diberikan beasiswa doang sama aja bohong gitu kadang, karena si orang tua juga kurang memahami gitu gizi yang baik itu seperti apa pendidikannya. Itu tadi kan orang tua juga perlu sebenarnya mendapatkan pendidikan, gak cuma anak gitu. Jadi pemberian gizi yang baik untuk bagi mereka, mungkin menurut aku itu akan lebih baik kalau langkah awal maksudnya dari programnya. Jadi kayak langkah awalnya kita goalnya adalah untuk memberi bantuan makan siang mungkin ya, ataupun juga kalau perlu memberikan fasilitas untuk ruang istirahat seperti beberapa sekolah kayak di China. Itu anak TK dia walaupun sekolah dari pagi sampai sore tapi dia nggak murni belajar, ada waktu istirahatnya ya, ada waktu bobo siang, makan, itu semua ditanggung dari sekolah ya. Sikat gigi segala macam itu kan juga bagian dari pendidikan ya. Belajar di rumah, apa aktivitas yang di rumah yang juga dia biasa lakukan, kayak misal di rumah dia juga diajarkan bangun tidur, sikat gigi, cuci muka, makan, itu kan juga aktivitas yang dilakukan di sekolahnya juga gitu kan. Jadi itu juga mungkin boleh dijalankan di Indonesia bila perlu ya. Mungkin kalau sekarang cakupannya kalau mau mencapai dengan skop yang sangat luas mungkin dari segi dana akan sangat bengkak. Tapi kalau mau mulai dari yang pemerataan bagi warga-warga yang kurang mampu, dimulai dari situ boleh banget. Tapi kedepannya kan lebih baik kalau semua juga mendapatkan hasil. Pastilah. Dan tidak dibagi. Jadi sekolah negeri aja yang bisa dapat gitu. Misalnya sekolah negeri aja yang bisa dapat fasilitas makan siang sama susu, atau ditambah mungkin nanti kedepannya programnya bertambah jadi ada waktu istirahat tidur siang gitu ya. Swasta tidak diberikan bantuan seperti itu kan juga kurang bagus, karena sekolah swasta juga andil dong dalam peningkatan kualitas human kita ke depannya. Mungkin caranya aja yang berbeda gitu ya. Berarti memang artinya ini sebuah program yang harus lebih masif lagi dilakukan, terlebih di daerah-daerah gitu ya, mungkin buat orang-orang yang kurang mampu, dan kita berharap supaya ini bisa tepat sasaran gitu ya kayak. Iya. Betul sih. Nah mungkin terakhir nih Kak Fen nih, buat Kak Feni sendiri gitu ya, mimpi untuk Indonesia semakin maju tuh kira-kira seperti apa sih? Mimpi Indonesia. Indonesia semakin maju, mungkin aku bukan lebih ke Indonesia semakin maju, karena aku percaya kepada dengan seiringnya perkembangan si manusia itu sendiri, itu juga akan secara langsung dan tidak langsung juga akan mempengaruhi perkembangan dari negaranya. Jadi sebuah negara yang berkembang itu juga dipengaruhi oleh banyak aspek termasuk manusianya gitu ya. Jadi kedepannya semoga Indonesia juga kita semua semakin lebih melek lagi terhadap masalah-masalah yang ada,
Maksud aku lebih ke kita jangan terlalu takut untuk melihat sebuah masalah. Tapi kalau sudah dilihat ada masalah, kita jangan memindah alihkan masalah itu Oke. gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita belajar bagaimana cara mengatasi sebuah masalah. Jadi bisa dikatakan kita punya orientasi problem posing orientation. Jadi dari situ dengan problem posing kedepannya anak-anak itu bisa baik itu anak-anak ya ataupun juga nanti bibit-bibit untuk pengembangan negara kita makin punya yang namanya jiwa kritis. Jangan diputus gitu, jangan cuma sampai apa pertanyaan untuk pengembangan diri. Cari tahu setelah apa tuh mengapa, kenapa, baru jangan cuma mentok di situ aja. Kita juga harus yang namanya bagaimana. Kalau kita nggak bagaimana dari sebuah masalah, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, ya balik lagi nanti mentok lagi. Apakah program ini jalan maksudnya gitu. Mengapa program ini tidak berjalan ya itu tadi bolak-balik di situ-situ terus. Jadi kita harus banyak-banyak nambahin bagaimana ke depannya. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan critical thinking kita. Masing-masing kita punya rasa tanggung jawab sendiri untuk meningkatkan kualitas diri sendiri kan. Itu otomatis setiap orang pasti ingin lebih baik hari demi hari. Yes. Jadi gimana caranya? Ya lu pikir aku udah apa nih, aku mengapa, dan aku bagaimana. Itu pasti semua orang ya lumayan lah. Semua orang harus bisa kayak gitu ya. Tapi itu kalau katanya itu saya one way. Apa tuh artinya mungkin? One way itu kalau Mandarin itu artinya terlalu sempurna gitu, terlalu indah. Kalau terlalu indah pun kurang bagus, ya kan? Sesuatu yang terlalu indah itu kadang juga kurang begitu sehat gitu. Oke, luar biasa banget sih Kak Fen. Ilmunya mantep banget. Thank you. Gitu. Thank you so much udah hadir di Rumah Indonesia Maju. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga ke depan juga Indonesia ini bisa meningkatkan kualitas pendidikannya ya untuk semakin menjadi negara yang luar biasa dan bisa membangun SDM dan kualitas SDM-nya semakin lebih baik lagi. Iya, mudah-mudahan. Yes. Terima kasih banyak Kak Feni. Juga udah undang. Juga buat teman-teman yang udah nonton, thank you so much. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dadah semuanya, salam Indonesia Maju.